Halo Sobat Mitra, kembali lagi di Mitra Podcast. Salam vokasi, vokasi hebat, vokasi kuat, muatkan Indonesia. Saya Grega Nyewiji sebagai host kalian pada hari ini. Pada hari ini nih kita kedatangan tamu spesial. Tamu dari salah satu organisasi di sekolah kita, yaitu Duta Lingkungan. Ayo kita sambutkan dulu buat tamu kita hari ini. Boleh Kak, siapa untuk perkenalannya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lavina Faratifani dari kelas Polin 3. Kebetulan aku sebagai wakil ketua Duta Lingkungan. Karena ketua Duta Lingkungannya, karena ketua Duta Lingkungannya itu PKL, jadi aku yang dipanggil ke sini. Oke. Lavina, kayaknya lagi happy banget nih. Lavina, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak kabarnya. Kalau Kakak sendiri kabarnya gimana? Puji Tuhan baik. Tapi kalau kita di sini, kalau ditanya kabar, jawabannya bukan kayak gitu. Tapi kalau ditanya kabar, kita jawabnya luar biasa, top semangat. Jadi, Lavina, ulang lagi yuk. Oke, boleh. Lavina, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, top semangat. Karena hari ini kita lagi membahas tentang lingkungan hidup, Hari Lingkungan Hidup. Kita tanya dulu satu hal yang paling penting, yaitu Lavina, menurut Lavina, lingkungan bersih itu sepenting apa sih? Oh, penting banget sih, karena kalau misalkan kita hidup di lingkungan yang bersih, itu kan juga ngaruh ke kesehatan ya teman-teman. Kayak kita menghirup udara yang bersih, kesehatan kita tuh jadi terjamin lah. Kalau misalkan kita menghirup udara yang kotor gitu kan, jadi kayak ngaruh di pernapasan gitu kan Kak. Ya. Keren. Nih kan Lavina sebagai salah satu wakil organisasi Duling. Boleh dong dijelasin Duling itu apa? Duling itu dari lingkungan, maksudnya belajar apa aja gitu kayak di Duling. Iya, boleh tuh dijelasin. Di Duling itu kita belajar bukan soal lingkungan doang nih guys, teman-teman. Jadi tuh kita itu di Duling itu belajar juga bagaimana caranya kita belajar untuk hidroponik. Ya, hidroponik itu kan juga ngaruh ya buat nanti misalkan kita udah tua, terus kita kayak udah pensiun di tempat kerja kita, daripada kita di rumah kayak nganggur atau apa, kita bisa kayak buat hidroponik di rumah sendiri karena lahannya karena kalau hidroponik itu lahannya nggak makan terlalu banyak, nggak kayak metode tanah gitu. Terus kita juga belajar tentang budik damber. Pernah dengar budik damber nih Kak? Belum pernah. Jelasin dong budik damber apa? Budik damber itu budidaya ikan di dalam ember. Jadi di dalam ember itu ada ikan, yang di atasnya itu tanaman. Jadi dia itu sistemnya simbiosis mutualisme Kak. Gitu. Jadi kotoran biasanya itu kalau kita di greenhouse itu di dalam embernya itu ada ikan lele Kak. Yang kebetulan itu kotoran si ikan lelenya itu bisa jadi pupuk untuk sayuran di atasnya. Kita tanam kangkung. Nah ini hasilnya. Iya, ini produknya. Jadi di Duling juga ngasilin produk gitu. Betul. Kalau boleh tanya, produknya Duling selain ini apa? Kita juga ada terong, kita juga ada timun, habis itu kita ada bayam, pakcoy, sawi pagoda, kale, romaine. Dan kemarin kita baru launching produk baru itu salad teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau salad, BM salad, aduh pengen salad nih, kalian bisa pesen di Duta Lingkungan. Oh, saladnya kayak gimana sih saladnya? Apa salad pakcoy apa gitu? Salad hijau? Iya, jadi saladnya itu salad sayur, tapi kita nggak ada telur, nggak ada ayam, karena kita benar-benar semua pure dari sayuran yang kita tanam di greenhouse Kak. Sayur. Di Duling selain bisa belajar hidroponik, apa juga belajar tentang sampah-sampah? Iya, kita punya produk itu pupuk organik Kak. Itu kebetulan kita bikin sendiri dari sampah hasil kayak tanaman-tanaman yang layu, tanaman-tanaman sayuran yang udah nggak bisa kita panen gitu, yang gagal gitu lah ya. Kita punya yang namanya bak komposter. Bak komposter. Iya, jadi bak komposter itu cairannya itu sayuran-sayuran yang udah nggak layak buat dikonsumsi, yang layu gitu, kita masukin di bak komposter itu. Terus habis itu sayurannya kita kasih cairan E4. Nah, itu bisa jadi pupuk organik. Jadi pupuk cair sih. Pupuk cair itu bisa di semua, bisa di metode hidroponik, bisa di metode tanah. Jadi teman-teman kalau misalkan punya tanaman cabe atau kayak bunga, itu bisa tuh kalian order di Duta Lingkungan karena kita jual keluar juga pupuk cairnya. Iya, keren banget sih. Menurut Lavina, Duling di sekolah ini tuh berkontribusi besar nggak sih? Kalau menurut aku sih ya, karena kan kita kan juga namanya juga Duta Lingkungan ya kayak yang kita itu peduli sama lingkungan. Kita kan juga ada tuh budaya LISA.
lihat sampah ambil. Iya, lihat sampah ambil. Iya, kita kalau misalkan pagi-pagi kita harus lisa dulu, kita gemba Iya. buat bersihin area Iya, sekitar. bersihin area sekitar. Sama kalau misalkan di depan itu kan ada ya yang tanaman-tanaman di pinggir-pinggir itu. Nah, itu juga anak-anak duling sama dibantu sama pegawai yang di sini ya, amang-amang yang suka Oh, nyiramin iya, tanaman amang-amang gitu. tuh. Nah, Iya, 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 jadi tahu, kita tahu, tuh kayak kerja sama gitu sama amang-amangnya buat iya. ngerawat tanamannya kayak gitu. Oh, buat nih, kan kita masih kurang ya soal pemilahan sampah, soal pembuangan sampah. Di Duling juga diajarin kan ya. Tapi Lavina punya tips and trick sendiri nggak sih buat ngasih teman-teman kita di sekolah tuh supaya bisa ngerti klasifikasi sampah, bisa ngerti juga sampah ini bisa didaur ulang apa enggak? Ada nggak? Kita itu kan tong sampahnya itu kan ada tempat khusus gitu ya. Iya. Nah, itu kan kayak misalkan sampah plastik dibuangnya ke bak sampah yang mana, sampah kertas dibuang ke bak sampah yang mana. Nah, kalau misalkan menurut aku ya, Kak, itu tuh harus dijalanin sih. Karena kan setiap pengolahannya itu beda-beda ya. Apalagi kayak plastik, terus kertas. Plastik itu bukan lumayan, tapi susah didaur ulang, Kak. Iya, pasti. Ya, kalaupun dia dibakar dan dia hilang, tapi asapnya itu bahaya buat indera penafasan kita. Iya ya, pasti banget sih, Pernafasan. bahaya banget ya. Iya. Untuk Lavina, ada pesan nggak buat teman-teman supaya biar mengerti, biar bisa bersih? Biar kita bisa kayak menghargai lingkungan Iya, ya, menghargai kayak lingkungan, soalnya kan udah banyak juga nih yang apa-apa buang buang sampah, lempar gitu. Jadi tuh kalau menurut aku ya teman-teman, ayolah kita jaga lingkungan sekitar kita. Kalau kita menghargai alam, maka alam juga akan menghargai kita nggak sih? Iya. Kalau kita buang sampahnya nggak sembarangan, pasti kan nggak akan tuh ada banjir. Kalau kita nggak nebang pohon sembarangan, pasti nggak akan ada yang namanya longsor Iya, gitu pasti. kan. Nah iya, kalau misalkan kita buang sampahnya sesuai sama tempat sampah, kita nggak akan ada banjir. Makanya buat teman-teman, aku harap kalian bisa menghargai lingkungan supaya lingkungan juga bisa menghargai kita gitu. Iya, jadi hebat banget sih teman-teman ya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, keren banget sih bintang tamu kita hari ini, yaitu Lavina. Gila. Jadi tutup ya. Terima kasih ya teman-teman buat menonton podcast kami hari ini, dan terima kasih juga buat Lavina nih. Sama-sama, Kak. Udah keren banget, tepuk tangan lagi dong. Lavina udah keren banget, udah datang, udah jelasin kita seberapa penting lingkungan yang bersih itu loh. Teman-teman, poin-poinnya Lavina tolong bisa diambil dan bisa diterapkan. Jadi sekian, terima kasih. Saya Grega, balik ke tempat. Ciao. Oh ya, Lavina, Iya. karena di kita kan tadi ada pembukanya kayak salam vokasi tersebut ya. Oh, slogan. Iya, slogan. Nah, Coba. di Duling juga ada slogannya, Kak. Jadi slogannya tuh gini. Kita jaga alam, alam jaga kita gitu. Kita jaga alam jaga kita. Boleh kita bareng-bareng nggak Oh sih iya, buat let's go. closingannya? Iya. Oke. Kayak gini ya, Kak. Kita latihan dulu mungkin Iya. ya. Kita jaga alam jaga kita. Oke. Iya. Bisa? Oke. Iya. 1, 2, 3. Kita Kita jaga alam jaga kita. Yeay.